Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah hari ini, alhamdulillah, Bapak dapat menyampaikan materi pelajaran kita, yaitu tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Muatan pembelajaran kita pada hari ini adalah PPKN. Mudah-mudahan anak-anakku yang berada di rumah siap, sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik. Adapun kompetensi dasar yang Bapak sampaikan hari ini memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Bersatu dalam keberagaman. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga sampai Merauke. Indonesia dikenal akan keberagaman hasil alam, adat istiadat maupun budaya. Berbagai keberagaman kekayaan daerah tersebut membuat bangsa Indonesia bangga sehingga terus bersatu. Keberagaman tersebut sejalan dengan salah satu semboyan bangsa Indonesia apa? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita memiliki banyak perbedaan baik suku, agama, bahasa, tetap kita menjadi bangsa Indonesia yang tetap bersatu ya. Dalam keberagaman kekayaan di daerah kita perlu saling menghormati setiap perbedaan. Nah, ini namanya ada hubungan dengan toleransi beragama. Kita saling menghargai dan menghormati budaya-budaya yang dimiliki oleh daerah lain. Perbedaan justru dapat membuat kita menjadi bangsa yang semakin kuat. Manakala kita tidak menghargai dan menghormati budaya orang lain, maka timbullah perpecahan yang tidak diinginkan bagi kita. Keberagaman kekayaan daerah sebaiknya membuat kita terus bersemangat untuk mengembangkan dan melestarikannya. Hal ini dapat terwujud jika kita menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, contoh keragaman kebudayaan di Indonesia. Kebudayaan Indonesia ini budaya Indonesia ya. Negara Indonesia dikenal dengan budayanya yang beragam dan kaya. Contoh penggolongan keberagaman budaya di Indonesia antara lain dari segi bahasa. Nah, bahasa kita Indonesia ini sekitar 34 provinsi. Tentunya berbeda bahasanya. Bangsa Indonesia secara garis besarnya mempunyai bahasa, yaitu bahasa nasionalnya dan bahasa daerah. Kalau bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia, kalau bahasa daerah adalah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Contohnya bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Kalimantan, bahasa Bali, bahasa Papua, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang lainnya ya. Nah, yang kedua, rumah adat. Nah, salah satu bentuk keragaman budaya di Indonesia dapat kita lihat dari segi rumah adat di tiap-tiap daerahnya. Perbedaan yang terjadi menggambarkan adaptasi terhadap lingkungan masyarakat setempat. Contohnya antara lain rumah adat Jonglok, di mana? Daerah Jawa. Rumah adat Panjang, rumah adat Panggung, rumah adat Gadang, dan masih banyak lagi rumah-rumah adat yang lainnya. Nah, yang ketiga, pakaian adat. Biasanya masyarakat menggunakan pakaian adat setiap dia melaksanakan hari ulang tahun daerahnya masing-masing. Dia akan menampilkan budaya-budaya masing-masing. Ketika ada kegiatan adat, biasanya kita mudah untuk mengenali pakaian adat yang digunakan tiap-tiap
daerah, ada pawai budaya daerah, itu akan menampilkan adat istiadat daerah setiap provinsi. Nah, secara nasional atau provinsi melaksanakan, setiap kabupaten juga akan menampilkan pakaiannya. Yang keempat, tarian dan pertunjukan. Di dalam keberagaman juga menampilkan tarian bermacam-macam. Dari bidang seni, Indonesia juga memiliki beragam tarian yang mempunyai daya tarik tersendiri. Tidak hanya dinikmati turis lokal, budaya tari Indonesia bahkan dikenal sampai ke luar negeri. Sebagaimana contoh tari pendek dari Bali dan tari riok dari Ponorogo. Ini budaya-budaya yang ada di Indonesia salah satunya ya. Nah, ini contoh tari yang menjadi adat kebiasaan masyarakat di mana? Tari Rimuk dari Jawa Timur, tari Legong dari Bali, tari Jaran Kepang dari Jawa Timur, tari Widya Semaga dari Yogyakarta, ada tari Sekapur Sirih dari Jambi, tari Piring dari Sumatera Barat, banyak tari-tarian lainnya. Tari Dayak juga ada ya. Nah, ini tari Terapang 12 dari Sumatera, tari Linsu dari Maluku. Ini salah satu yang Bapak tampilkan contoh-contoh tarian. Nah, dengan demikian bagaimana kita menghargai keberagaman agar terjalin satu kesatuan dalam keberagaman. Contohnya, sikap bersatu dalam keberagaman yaitu saling menghargai budaya masing-masing. 2. Mengembangkan rasa toleransi antar beragama. 3. Bermain tanpa membedakan suku dan agama. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah sikap bersatu dalam keberagaman, kehidupan rukun dan damai. Kelestarian budaya bangsa tetap terjaga. Persatuan dan kesatuan bangsa dapat tercapai. Inilah sikap kita bersatu dalam keberagaman. Maka istilah kalau kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka jalinlah satu kesatuan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang dapat Bapak sampaikan dan diperhatikan. Insya Allah minggu depan kita adakan ulangan harian. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.